Hai semua, kembali lagi di Alvin Koketil. Konten hari ini aku mau bahas tentang Auranti yang terkenal dengan mangap-mangapnya ya. Jadi ini tips ya, tips boleh boleh teman-teman pakai, boleh enggak. Aku hanya berbagi, silahkan pakai, silahkan enggak. Kalau menurut teman-teman enggak pas ya buat Auranti teman-teman ya. Jadi ini berlaku buat Auranti yang sudah stabil ya teman-teman ya, yang sudah stabil, yang sudah mau flaring kaca minimal ya, atau flaring jari. Untuk mempercepat ini tipsnya untuk mempercepat mangap-mangap tanpa harus digedor ya teman-teman ya, karena risiko digedor itu teman-teman mental akan down, terus nabrak kaca. Kalau udah nabrak kaca bisa patah rahang atau apapun lah, kecelakaan itu akan jadi risiko itu makin tinggi teman-teman. Terus buat aku seperti Aurantiku yang tadinya sudah gampang mangap, tiba-tiba sekarang nggak mau mangap lagi. Caranya gimana biar dia mau mangap lagi? Ini berlaku yang sudah mau flaring kaca. Biasanya sih kalau udah flaring tangan biasanya mau flaring kaca. Cuman kalau susah flaring kaca bisa pakai apa ya, cana-canaan ya, mainan cana, atau mau pakai jari juga boleh kalau memang dia dirasa lebih galak menggunakan salah satu treatment itu ya teman-teman, kaca, jari, atau pakai mainan ya. Ya teman-teman pilih aja. Kalau aku kebetulan canaku bisa flaring tangan teman-teman tuh. Cuman tingkat agresifnya, tingkat galaknya dia lebih galak kalau dikacain teman-teman. Makanya di sini aku pilih metode yang paling bikin cepat dia naik ya, galaknya ya. Ini trik ini jangan digedor ya. Jadi gimana caranya kalau aku pakai kaca ya, aku kacain aja teman-teman tuh. Aku ikuti aja terus kacanya. Tuh, aku tempel. Terus ikuti aja sampai dia bener, sampai dia oh malah udah mangap nih. Mangap sendiri tuh teman-teman ya. Kalau sudah mangap ini boleh diganti pakai tangan, diketuk pelan-pelan. Oh kayak gini aja tuh ya, tuh pelan aja teman-teman ya, nggak perlu digedor-gedor tuh, nggak perlu digedor-gedor, jangan dibikin kaget. Jadi dia biarkan dia mentalnya naik sendiri, dia agresif sendiri. Jadi tangan kita ini bukan apa ya, ibaratnya dijadikan ancaman dia, tapi nggak lebih dominan atau lebih galak dari si Auranti kita teman-teman. Karena kalau sering digedor itu bisa mengakibatkan Auranti kita kenapa turun mental, karena dia kaget dan tangan kita dianggap sebagai ancaman yang mentalnya lebih galak dari dia teman-teman. Itu makanya mengakibatkan si Auranti kita jadi mentalnya down. Kalau ngerinya teman-teman, kalau dikagetin dia balik badan terus nabrak kaca karena kaget, nah itu bisa mengakibatkan patah rahang atau bisa bengkok lah teman-teman ya, gitu. Terus Auranti ini juga nggak menutup kemungkinan seperti Yellow Centarum ya, Maru ya, bisa gigit ekor loh teman-teman. Jadi kalau Auranti kita terlalu apa ya, sering dibikin kaget karena digedor. Biasanya kan Auranti digedor di ekornya. Dia akan selalu waspada saat melihat ekor, bisa bisa dianggap dia musuhnya. Makanya Auranti itu ada ini ya, bisa gigit ekor jadinya. Makanya kalau saranku ya dikacain seperti aku teman-teman, karena kadang kalau dipakai tangan lama agresifnya, dikacain aja. Terus mentalnya lebih stabil gitu. Terus kalau dengan kaca teman-teman bagusnya apa, jadi saat dia menggunakan tangan kan mentalnya nggak terlalu apa ya, amarahnya nggak terlalu muncak ya. Jadi saat kita flaringin hanya menggunakan tangan, dia nggak akan mangap-mangap teman-teman. Bisa mangap tapi untuk jadi mangap-mangap agak susah gitu. Jadi buat teman-teman yang cananya mau buat kontes dan apa, bagusnya sih menggunakan trik ini ya teman-teman ya. Jadi mungkin saat juri menggoda Auranti teman-teman nggak jadi mangap-mangap, karena katanya kalau Aurantinya pas digoda gini malah mangap-mangap, itu katanya mengurangi penilaian gitu, terlalu agresif.
Jadi agresifnya cukup pas dikacain aja gitu. Kalau pas kita mau main-main kayak tadi lah, nah diginiin aja, nanti dia bakal naik sendiri kok, bakal mangap sendiri kalau udah emosi. Memang kadang prosesnya agak lama ya, kadang nggak instan karena dikacain gini, nggak dikagetin. Ini udah mulai capek dia tuh. Nah, biasanya kalau udah mulai kayak gini tuh udah mulai naik itu agresifnya tuh. Nah, kalau mau diketok-ketok pakai cerminnya atau kacanya, cukup pelan-pelan seperti ini aja tuh, biar dia lebih agresif. Jangan kuat-kuat atau ngagetin ya. Nah, biasanya sih aku gitu aja, dan terbukti kan di channelku juga jadi mangap teman-teman gitu. Tapi memang kelemahannya jadi apa, karena channel kita nggak terlalu agresif ya teman-teman ya. Memang jadinya saat kita mau bikin mangap sedikit agak lebih ekstra sabar teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau sabar kayak saya tapi bisa mengurangi minimalis kecelakaan pada oranti kita, ya bisa menggunakan metode saya. Silakan, kalau menurut teman-teman cocok ya silakan dipakai, silakan di share ke teman-teman yang lain. Tapi kalau nggak cocok ya nggak dipakai pun nggak masalah teman-teman. Intinya selera sih, kita mau bikin bagaimana cara teman-teman mau dibikin kayak gimana itu tergantung teman-teman aja ya. Kita coba ya, aku coba bikin lagi ya. Kadang susah kalau sudah mangap ini, capek dia, karena memang jarang sih aku bikin mangap gitu teman-teman ya. Biasanya hanya interaksi flaring, kasih pakan gitu biar mentalnya stabil. Karena kalau bener-bener nggak diinteraksiin ya sana kita jadi apa ya, jadi mager ya, jadi kadang mentalnya turun juga teman-teman. Jadi harus sering interaksi juga ya, minimal 2 hari lah sekali kita flaringin. Tapi biasanya kan kita ngasih makan kan setiap hari, sehari sekali ya. Disitulah sebelum kita kasih makan kita goda-goda dulu, bisa digoda pakan, bisa kita flaringin seperti ini. Nah, terus kalau nggak sering dikagetin saat ada kita, karena kita jarang buang muka ya teman-teman ya, atau menghadap ke belakang. Jadi dia akan selalu show up ke depan. Udah capek dia, belum makan ini, baru mau aku kasih makan nih malam ini nih. Ini semuanya lagi proses diet ya, karena biar nggak kegemukan. Sini. Capek dia, kalau capek ya gini, jadi nggak tertarik ya. Terus boleh juga pakai cara yang lain, buka tutup sekat. Nah, itu juga bisa mempercepat cara kita mangap ya, karena teritorinya semakin dijaga sama dia karena dia melihat sana yang lain. Terus kelebihannya ya sama itu, nggak mengagetkan, jadi mental dia lebih stabil ya, nggak kaget terus langsung tiba-tiba gigit. Jadi temperamental si cananya itu naik perlahan-lahan ya, itu jadi aman. Coba ya aku bikin lagi ya, mau nggak ya? Kalau sudah mangap sekali itu kadang suka nggak mau dia. Ini baru beberapa hari ini aku bikin mangap-mangap lagi teman-teman ya, dengan metode ini. Karena sebelumnya ya jarang aku bikin mangap-mangap, jadi susah kalau jarang dibikin mangap-mangap ya. Kalau mau mangap-mangap stabil ya minimal sehari sekali lah teman-teman ya, maksimal 2-3 kali aja ya, jangan keseringan juga ya, kasihan kalau keseringan ya, bisa nanti jadi terlalu waspada, terlalu agresif, gigit ekor malahan jatuhnya. Nih coba ya, ini warna lagi kusam ya, karena ya itu saya juga lagi coba-coba menggunakan udang dari El Barca Premium Akari Blue. Kemarin tadinya aku kasih pelet yang merah itu malah jadi bosong dia teman-teman, makanya ini lagi perlahan ku balikin pakai yang warna biru ya peletnya ya, atau udangnya. Ini udah mulai naik sedikit demi sedikit. Memang prosesnya butuh kesabaran ya teman-teman ya, karena untuk pewarnaan ikan sih
treatmentnya minimal sih kelihatan hasilnya 3 bulan ya. Kalau baru 1 minggu 2 minggu ya kadang nggak terlihat hasilnya teman-teman. Jadi tetap harus sabar, intinya jangan terburu-buru. Udah ngangguk-ngangguk nih, tuh, ayo jangan kecewakan aku nih. udah agresifnya kurang ya, capek dia. Oke, mungkin itu aja, semoga konten kali ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi ngelatih Ciao Ranti. Teman-teman lebih agresif, lebih mangap ya. Kalau cara kita sedikit lebih agresif, tentu saja warna akan lebih up lagi teman-teman. Oke. Kalau ada kurangnya silahkan komen di kolom komentar, kita diskusi seperti biasa. Bye bye.